Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ya, waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya dan terima kasih sudah menyempatkan waktu. Saya akan mewawancarai tentang Ibu sebagai kepala sekolah di sini. Silahkan Ibu dapat memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Homsatun Rohiyati, Kepala SMA Negeri 15 Kota Bekasi. Bertugas di SMA Negeri 15 Bekasi dari Januari 2023. Terima kasih. Ini ada beberapa pertanyaan dari saya, Ibu. Yang pertama, bagaimana cara Ibu dapat mengidentifikasi dalam menghadapi dilema etika atau bujukan moral? Ya, jadi kalau tentang dilema etika, di sini adalah suatu permasalahan yang hampir mirip atau memiliki nilai-nilai yang sama dan sama-sama benar. Jadi untuk hal-hal seperti ini terkadang memerlukan analisis yang lebih dalam sebelum mengambil keputusan. Kemudian yang kedua, selama ini bagaimana cara Ibu mengambil keputusan pada suatu permasalahan ketika permasalahan itu sama-sama benar, Bu? Kita lihat dulu ini permasalahannya, misalkan terkait masalah siswa, di situ pihak-pihak mana yang terhubung. Nah, nanti dikumpulkan semua pihak-pihaknya, data kita ambil semua, data-data kita catat, sampai dengan udah lengkap semua, data-data sudah lengkap, kita analisis satu persatu, nanti akan kita lihat mana yang nilai-nilainya ini lebih memihak kepada siswa, tapi tidak mencederai peraturan sekolah, gitu ya. Jadi artinya tetap bisa berjalan bersamaan dan artinya tidak sampai membuat permasalahan baru. Seperti itu. Baik, Ibu. Berarti Ibu dalam menyelesaikan suatu masalah melihat mana nih yang diprioritaskan seperti itu ya, Bu. Iya. Baik. Selanjutnya, Bu, jika terjadi suatu masalah nih, kira-kira langkah seperti apa yang dilakukan dalam menyelesaikan masalah tersebut? Contoh ya, kalau di 15 ini dari masalah jilbab, satu aja dulu deh, dari masalah jilbab, di sini sekolah memiliki visi berdasarkan ketakwaan, keimanan dan ketakwaan, di mana untuk anak-anak yang muslim, kita harapkan bisa menjalankan perintah agamanya, yaitu menutup aurat. Tapi di sisi lain, ada anak yang tidak mau mematuhi aturan tersebut dengan alasan belum terpanggil jiwanya. Dan merupakan salah satu bullying kalau kita memaksakan peraturan tersebut ke anak. Ini kan sama-sama berat. Satu sisi saya harus mencapai visi, sedangkan satu sisi ini anak merasa dibully seperti itu. Dan ada peraturan yang menguatkan bahwa ini tidak boleh dipaksa di sekolah. Kita dudukkan anak maunya seperti apa, orang tua didudukkan juga sama ditanya. Nah, kemudian diambil keputusan tetap lepas jilbabnya sambil belajar, boleh lepas jilbab maksudnya. Kemudian pakaiannya lebih menutup aurat. Artinya tidak sampai berlengan pendek, usahakan lengan panjang atau pakai baju yang longgar gitu. Yang artinya hanya bagian kepala yang terbuka seperti itu. Baik, berarti Ibu mengambil contoh penggunaan jilbab ya, Bu ya. Tidak dipaksakan tetapi mengikuti aturan-aturan yang ada sesuai dengan visi sekolah juga ya, Bu ya. Selanjutnya Ibu, cara yang sudah disebutkan tadi nih, kira-kira cara yang paling efektif dapat menyelesaikan suatu permasalahan itu seperti apa, Bu? Kalau yang dari masalah jilbabnya, yaitu tadi kita harus mengumpulkan semua data, alasan itu harus benar-benar kenapa sih harus didapat. Jadi bukan hanya berdasarkan kesimpulan kita atau oke lah kita memang berjilbab karena memang sudah memang udah tahu dia wajib, tapi kan namanya posisi anak masih belajar itu kan satu ya, karena namanya masih belajar berarti harus pelan-pelan. Bahkan kemarin itu sampai ibaratnya orang tua akan mengadukan sekolah ke dinas pendidikan, ke Polres segala macam, dianggap ini sekolah tata tertibnya mengikat. Di sekolah memang tata tertib berbunyi yang muslimah. Nah, ini bahasanya ini pun orang tua
meminta ini wajib atau himbauan. Nah, ini kita harus punya dasar yang kuat. Dimanapun gini, setiap ada permasalahan, kita harus punya pengetahuannya dulu. Punya dasar-dasar kuat yang akan mendukung keputusan kita. Kalau misalkan keputusan kita itu tidak didasarkan yang kuat, nah ini di sini yang bahaya. Artinya kita tidak mempunyai prinsip. Jadi keputusan ini berdasarkan nilai-nilai yang kita yakini, prinsip-prinsip yang kita yakini, didasarkan lagi dengan data-data dan dasar hukum yang menguatkan, baru diputuskan. Jadi satu pihak diusahakan, maksud gini, masalah ini harus diselesaikan tanpa muncul masalah baru, gitu. Kalau saya begitu. Nah, ini pun masalah di sini misalkan pulang itu orang tua yang tadinya datang dengan kondisi marah, dengan kondisi mengancam sekolah, pulang dengan bahagia ibaratnya gitu. Dia pulang, oh nggak ada beban lagi, oh anak saya akan aman di sekolah, anak saya akan terlindungi di sekolah. Meskipun di situ posisi anaknya ini tidak mematuhi peraturan sekolah, yaitu tadi. Jadi fisik kita itu jadinya tidak tercapai seperti itu. Tapi nggak masalah, sambil berdoa ya, sekali lagi itu kita harus selalu berdoa, berbaik sangka bahwa ini mungkin anak nanti akan berubah. Namanya sekali lagi pembelajaran. Kalau saya sih gitu, semua itu pembelajaran. Cara yang paling efektif Ibu untuk dalam menyelesaikan masalah berarti mengambil atau mencari dasarnya dulu agar tidak terjadi konflik selanjutnya, seperti itu ya Bu ya. Itu. Oke, baik. Selanjutnya tantangan terbesar nih Bu dalam memutuskan sebuah permasalahan kira-kira apa Bu? Di sini itu kalau tantangannya orang-orang tuanya di sini tuh pintar-pintar memang. Jadi bagaimana kita harus memiliki wawasan yang lebih luas, dan memang kepala sekolah itu harus selalu belajar, jangan sama sekali berhenti, karena setiap hari itu masalah itu berganti, di mana orang-orang yang kita hadapi juga berbeda, dengan wawasan mereka juga berbeda, belum emosional mereka juga berbeda-beda, ada yang datang dengan santun, ada yang datang dengan emosional, ada yang datang dengan membawa-bawa pengacara, segala macam, sementara masalah hanya sepele. Jadi tantangan saya itu bagaimana mengendalikan diri. Nah, pengendalian diri itu penting. Kalau kepala sekolah nggak bisa mengendalikan diri, yang ada masalah baru lagi muncul. Yang ini belum selesai, yang ini udah muncul. Tapi bagaimana kita menahan emosi kita, mendengarkan dulu, intinya gitu. Tiap ada masalah, dengarkan aja dulu. Dengarkan dulu, catat poin-poinnya. Nah, nanti kan ada ketemu tuh, kerucut tuh, ini masalahnya di mana sih? Nah, nanti kalau udah ketemu, ya itu tadi, bisa kita selesaikan, tapi dengan catatan kita sudah punya dasarnya dulu. Kan kalau masalah itu nggak langsung, orang tuh langsung datang tuh, enggak. Ini biasanya muncul nih dari BK, ada masalah ini. Sebelum kita melakukan pemanggilan ke orang tua, kita belajar dulu. Ini yang menguatkan kita yang mana? Yang akan melemahkan kita yang mana? Yang akan mengancam sekolah yang mana? Seperti itu. Kalau misalkan masalah ini akan mengancam sekolah atau akan menimbulkan masalah baru yang lebih luas, nah ini apakah kita akan membela orang tua atau ada jalan tengah? Kan pasti selalu ada jalan tengah sebenarnya antara dua konflik ini kan, biarpun sama-sama benar, pasti ada yang sama-sama bisa jalan, tapi tidak kedua belah pihak maksudnya tidak merasa diabaikan seperti itu. Baik Ibu. Nah, selama dalam menyelesaikan masalah nih Bu, apakah ada jadwal khusus atau dapat diselesaikan waktu itu juga ketika ada permasalahan terjadi? Ada yang langsung itu jika posisi memang masalah itu memang harus diselesaikan. Tapi kalau masih bisa, ini masih bisa besok. Karena kan ada masalah yang sifatnya segera, ada masalah yang sifatnya, itu nanti bisa nanti. Artinya nanti itu, ini bisa kita dengan beberapa tahap tadi, yang saya bilang tadi, pengumpulan data. Jadi kita harus melihat dulu ini masalah besar atau masalahnya tuh, ini mah ibaratnya cuma diajak ngobrol udah selesai. Ada yang seperti itu. Nah, ada yang tadi saya bilang, yang harus kita, datanya harus kuat dulu. Jadi nggak bisa main sembarangan. Udah sini kumpul, nggak bisa. Tidak segampang itu kita langsung orang tuanya sudah datang, tidak segampang itu. Jadi harus bisa mencerna mana masalah yang bisa diselesaikan dalam waktu cepat, mana masalah yang harus diselesaikan dalam waktu lama.
dan tidak, yaitu tadi pokoknya tidak menimbulkan masalah baru, itu kunci. Karena kalau kita ingin cepat selesai tapi muncul masalah baru, artinya itu tidak selesai-selesai, kan? Ada yang masalah kita harus membutuhkan pihak luar. Pihak luar itu artinya apa? Siapa nih yang bisa menjembatani seperti itu? Kalau kita bisa menyelesaikan sendiri, aman. Berarti itu masalah tidak terlalu besar. Tapi kalau kita butuh pihak yang lebih luar, pihak luar yang ibaratnya kekuasaan lebih dari kita, misal kepala KCD, itu mau nggak mau prosesnya lama, seperti itu. Ya, itu kalau kita memang udah, oh ini wewenangnya di kepala KCD baru bisa selesai. Itu kita harus ngakui kita memang tidak mampu. Kita butuh orang luar untuk menjadi jembatan antara kedua pihak ini, seperti itu ya. Oke Bu, nah ini Bu, tadi selain ada pihak KCD nih, ada faktor yang dapat membantu Ibu selain pihak KCD mungkin dalam menyelesaikan masalah Bu di sekolah ini. Data itu penting. Jadi apapun masalahnya itu jika kita memiliki data itu akan sangat membantu saat masalah tuh muncul. Kadang ya waktu datang juga pertama ke sini itu masalah siswa yang di luar. Yang saya cari apa pertama? Data dulu. Kenapa anak bisa di luar? Kenapa anak bisa parkir di luar? Kenapa anak bisa pakai knalpot racing? Kenapa anak datang bisa jam 10 pagi? Itu data dulu dicari. Data dicari, ketemu semua. Ini mana yang harus dibenahi? Ketemu, oh yang harus dibenahi tatip. Saya cari tatipnya lagi. Tatipnya bunyinya apa? Kumpulkan guru semua, kita sosialisasikan tatipnya. Dari guru sosialisasi ke orang tua. Dan dari orang tua juga kadang saat pertemuan di awal tahun yang program tatip terus berulang disosialisasikan. Kita sosialisasikan dan kita laksanakan. Jadi kalau menyusun suatu peraturan itu tidak dilaksanakan, percuma. Itu namanya cuma buat memenuhi administrasi sekolah. Baik Ibu. Tadi faktor-faktor yang dapat membantu itu yang terpenting memang data ya Bu. Data, terus kemudian stakeholder sekolah juga sangat membantu ya Bu ya dalam kegiatan sosialisasi tadi. Ini Bu yang terakhir yaitu yang sudah Ibu sampaikan tadi, apa pembelajaran yang dapat Ibu ambil dari cara-cara yang Ibu lakukan dalam menyelesaikan masalah? Belajar. Jadi jangan pernah berhenti belajar biarpun kita sudah posisi di atas sistem seperti itu. Kemudian belajar memahami, karena terkadang orang itu tidak mengungkapkan apa yang dia rasa, tapi terlihat di di perilaku dia gitu. Jadi kita tidak, ibaratnya sebagai kepala sekolah itu tidak hanya berhenti sampai di sini, harus terus mengembangkan kompetensi, harus tahu juga bagaimana bahasa tubuh, bagaimana kemampuan. Jadi kemampuan intrapersonal dan interpersonal kepala sekolah itu penting banget. Itu dibutuhkan sekarang ya, dibutuhkan saat kita sudah jadi pimpinan. Tapi kemampuan itu tadi yang saya bilang, intrapersonal, bagaimana kita kenal dengan diri kita sendiri, kemudian interpersonalnya bagaimana kita berhubung dengan orang lain, itu sangat-sangat dibutuhkan. Bukan hanya teori yang udah didapat gitu ya. Membaca itu perlu. Bacaan saya sekarang itu sejak jadi kepala sekolah itu lebih banyak ke psikolog, lebih banyak ke self development, improvement gitu. Maksudnya bukan apa-apa, karena saat kita mengembangkan diri itu insya Allah nanti ya guru, ya murid itu semua ikutan. Karena saya meyakini bahasa nonverbal itu sangat kuat. Bukan bahasa, ibaratnya gini, gak usah banyak ngomong lah, tindakan itu lebih kuat daripada kita hanya mengucapkan guru harus datang pagi, kemudian kalau ada masalah langsung selesaikan, tidak bisa seperti itu. Kadang hanya dengan tindakan kita datang lebih awal, kemudian kita menyapa orang. Kan kadang masalah itu muncul karena dari sikap kita sebenarnya, bukan ya ucapan iya, tapi lebih banyak ke sikap. Keterlambatan, ketidaktertiban itu yang harus memulai dari mana? Dari atas dulu, bukan dari siswa. Dari kepala sekolahnya dulu, baru dari gurunya, siswa. Kalau kepala sekolahnya udah
udah disiplin, kepala sekolahnya sudah tidak, ibaratnya tidak ada konflik sendiri, atau gini, kepala sekolahnya udah selesai dong dengan masalah dia sendiri, udah selesai dengan masalah sendiri, itu otomatis ke bawah akan ada ikatan gitu ya. Makanya kalau ada orang yang menurut saya, kok dia masih begini emosionalnya, oh ini mah dia belum selesai dengan dirinya. Artinya kita benahi diri kita dulu, baru kita bisa membenahi orang lain, seperti itu ya. Baik, berarti Ibu sebagai kepala sekolah ini memberikan contoh kepada guru, kepada karyawan di sekolah ini, terus dilanjutkan siswa. Jadi sesuai dengan perilaku kita akan dilihat oleh guru, siswa ya, pihak sekolah, seperti itu ya Bu ya. Itu merupakan hal pembelajaran yang Ibu lakukan saat ini. Terima kasih Ibu wawancaranya, terima kasih juga waktunya dan tempatnya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang Ibu. Terima kasih sudah menyempatkan waktu Ibu Medina. Silahkan Ibu untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Medina Siti Al-Munawwaroh MPD, Kepala SMA Negeri 18 Kota Bekasi. Ibu, kedatangan saya di sini ingin memberikan beberapa pertanyaan terkait kasus dilema etika dan bujukan moral ya Ibu ya. Yang pertama, bagaimana cara Ibu mengidentifikasi sebuah permasalahan yang termasuk dalam kategori dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih atas pertanyaannya. 2 poin ya. Pertama terkait dilema etika, kemudian yang kedua terkait bujukan moral. Saya mulai dari dilema etika. Dilema etika itu adalah sebuah kondisi yang dihadapi oleh saya selaku kepala satuan pendidikan atau pengambil kebijakan di tingkat sekolah, di mana kami dihadapkan kepada permasalahan yang harus diputuskan dengan mempertimbangkan banyak hal, karena dua-duanya dari perspektif tentunya sebagai pimpinan memiliki nilai positif dan memang itu harus diputuskan. Masalah bujukan moral. Ini juga sebuah kasus yang memang sering dihadapi oleh kepala satuan pendidikan sebagai pengambil kebijakan. Berbicara mengenai bujukan moral itu identik dengan bagaimana kepala sekolah itu atau seorang pimpinan itu bisa memberikan keputusan yang tegas bila mana hal tersebut bertentangan dengan aturan, tidak boleh ditawar, artinya harus diputuskan untuk ditolak. Itu saja mungkin jawaban. Identifikasi dilema etika tadi, kalau dilema etika mempertimbangkan skala prioritas mana yang diutamakan, seperti itu ya Bu ya. Kalau bujukan moral pasti akan mengikuti peraturan yang ada di sekolah. Nah, luar biasa sekali Ibu. Kemudian soal berikutnya Bu ya, bagaimana cara Ibu mengambil sebuah keputusan jika permasalahan itu sama-sama benar, seperti itu. Jika dihadapkan suatu keputusan yang dimana ketika permasalahan itu dua-duanya benar, seperti itu. Seperti tadi saya sampaikan, ketika kita berhadapan dengan sebuah keputusan yang sama-sama benar, itu juga tidak boleh dua-duanya kita ambil. Tadi pertama mempertimbangkan skala prioritas kebermanfaatannya, itu mana yang lebih banyak dan lebih utama. Kemudian yang kedua juga dalam konteks situasional, artinya
pada situasi yang kita hadapi, keputusan A itu lebih berdampak dibandingkan keputusan B, meskipun dua-duanya benar. Gitu. Baik Ibu, selanjutnya jika terjadi suatu masalah, nah langkah seperti apa yang selama ini Ibu lakukan dalam menyelesaikannya? Di dalam sekolah itu tidak mungkin tidak ada masalah. Di dalam kehidupan kita sehari-hari juga kita berhadapan dengan masalah. Tapi bagaimana dengan masalah itu menjadi sebuah tantangan ya, dan juga peluang. Nah, itu yang sering saya sampaikan dan saya arahkan kepada rekan-rekan. Ketika kita berhadapan dengan sebuah masalah, tahap pertama yang kita lakukan itu adalah bersikap tenang. Kemudian mengidentifikasi sumber masalah tersebut, kemudian menginventarisir permasalahan, kemudian baru dengan menginventarisir kita sudah tahu penyebabnya, kemudian kita cari solusi terbaiknya seperti apa melalui dengan pelibatan berbagai pihak yang terkait. Nah, dari cara-cara yang sudah disampaikan Bu Medina tadi, kira-kira cara yang paling efektif dalam menyelesaikan masalah apa ya? Yang paling efektif itu adalah identifikasi lalu benahi. Jadi kita harus tahu persis bagaimana mengidentifikasi sebuah permasalahan agar penyelesaian yang kita ambil tidak keluar dari substansi permasalahan yang kita hadapi. Identifikasi, lalu kita melakukan proses pembenahan. Baik. Kemudian Ibu, selama ini dalam menyelesaikan masalah, tantangan terbesar Ibu apa selama menjadi pimpinan? Iya, yaitu tadi ya, saya berprinsip tantangan itu adalah sekaligus peluang. Yang saya hadapi ketika di dalam situasi harus menyelesaikan masalah itu adalah mengakomodir berbagai pendapat dan kepentingan. Karena faktanya di dalam menyelesaikan konflik atau permasalahan itu pasti ada yang harus dijadikan sebagai skala non prioritas. Gitu. Ya. Tantangan terberatnya itu ketika kita harus mengambil sebuah keputusan dengan harus mengorbankan salah satu atau beberapa pendapat karena memang harus diambil sebuah keputusan. Tapi sejauh ini saya mengambil langkah untuk musyawarah mufakat, tetapi decision maker, keputusan final ada di pimpinan dengan mempertimbangkan resiko. Karena setiap keputusan yang diambil pasti memiliki resiko. Tidak mengambil keputusan pun itu resikonya lebih besar. Itu adalah tantangan yang Bu Medina hadapi ya selama mengambil keputusan. Baik Ibu, selanjutnya dalam menyelesaikan masalah, apakah menyediakan jadwal khusus atau langsung diselesaikan, Bu? Kita sebagai pemimpin mengambil sebuah keputusan. Ada kalanya kita sebagai pimpinan itu melayani, ada kalanya kita harus bersikap untuk mendukung sebuah perubahan, bertransformasi sesuai dengan tuntutan situasi kondisi yang dihadapi. Ya, berarti dalam menyelesaikan masalah itu melihat situasi kondisi terlebih dahulu ya Bu ya dalam menyelesaikan. Betul, dan berpegang pada prinsip kepemimpinan pelayanan ataupun kepemimpinan transformasional begitu. Karena sekarang tidak bisa kita sebagai pimpinan itu misalkan mengambil keputusan tanpa ada masukan. Begitu. Bukan berarti kita tidak berani mengambil keputusan, tapi keputusan yang kita ambil itu berdasarkan kepentingan dan banyak
ide serta masukan dari semua stakeholder. Baik Ibu, terima kasih. Selanjutnya Bu, adakah pihak atau faktor yang selama ini membantu Ibu dalam menyelesaikan masalah? Jadi saya prinsipnya beda dari pegadaian. Kalau pegadaian itu kan mengatasi masalah tanpa masalah. Nah, saya juga di dalam sekolah itu mengambil prinsip mengatasi masalah dengan solusi. Ya, artinya setiap masalah yang dihadapi harus ada solusinya. Gitu. Iya, baik Ibu. Yang terakhir ya Bu, Ya. dari semua yang sudah disampaikan Bu Medina, pembelajaran apa yang dapat Ibu ambil dengan cara-cara yang sudah disampaikan tadi Bu? Oke, ya. Pertama, ketika kita berhadapan dengan permasalahan dilema etika, kita harus bisa mempertimbangkan skala prioritas di dalam mengambil keputusan. Yang kedua, ketika kita berhadapan dengan situasi bujukan moral, maka kita harus tegas di dalam mengambil keputusan. Keputusan yang diambil di dalam menyelesaikan sebuah permasalahan harus yang win-win solution. Artinya memenangkan kedua belah pihak, berpihak kepada sumber masalah dan penyelesaian. Itu saja. Baik Ibu, selama pembelajaran yang Ibu ambil, berhadapan ketika dilema etika, jadi diutamakan skala prioritas mana yang harus diprioritaskan. Dengan pertimbangan itu, kemudian bujukan moral, pengambilan keputusan yang tegas, gitu ya Bu. Terima kasih Ibu Medina atas waktunya. Mohon maaf sudah mengganggu waktu Ibu bekerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.